Kalian tahu NFP kan? Yang mana terjadi pada hari Jumat di minggu pertama di awal bulan. Bagaimana caranya agar kita tidak membuka posisi di hari tersebut? Yuk simak videonya. Oke, selamat datang kembali di channel Tom Techno. Pada video kali ini, seperti yang saya bilang tadi, kita akan membuat kode atau script MKL4 untuk MT4 yang mana agar AI kita bisa mendeteksi adanya hari Jumat di minggu pertama, yaitu saat adanya NFP. Tapi ini bukan NFP-nya ya, tapi hari Jumatnya di minggu pertama. Karena NFP biasanya terjadi di hari itu, dan sampai sekarang masih di hari itu. Oke, tapi sebelumnya, seperti biasa saya ingin memberikan informasi bahwa XM membuka peluang untuk kita mendapatkan cuan selain dari trading, yaitu kita bisa mendaftar menjadi mitra dari XM, menjadi partner dari XM, yang mana kita bisa mendapatkan komisi hingga saat ini tahun 2024 menjadi $80 per lot, dan ada referral bertingkat. Dan tidak ada batasan komisi, bebas sebanyak apapun, bahkan didukung oleh berbagai macam bahasa untuk pengiklanan Anda. Dan ini pada 2024 baru saja ada promo dengan komisi lebih tinggi, yaitu akan mendapatkan $80 per lot untuk setiap klien yang Anda rujuk ke SM dengan tanpa batasan nominal yang Anda bisa dapat dan setiap klien per minggu. Dan juga bisa mendapat tambahan 10% dari semua submitra Anda tanpa batas. Buruan, tunggu apa lagi? Daftar aja, cek link di deskripsi ya. Oke. Topik utama. Oke, jadi seperti kita tahu bahwa NFP itu terjadi di minggu pertama di hari Jumat. Jadi kalau kita lihat kalender, misalnya kita lihat kalender seperti ini, maka di bulan Juli ini terjadi di tanggal 5. Ya, karena di sini. Kalau di bulan Juni kemarin itu di tanggal 7, karena hari minggu pertamanya di sini kan tanggal 1 ya, tapi hari Jumatnya kan di tanggal 7, berarti akan terjadi di tanggal 7. Kemudian nanti di bulan Agustus terjadi di tanggal 2. Oke, bagaimana kita mendeteksi seperti ini? Jadi kalau kita pikir rumit, ya rumit. Kalau simpel, ternyata caranya simpel. Oke, saya sudah buatkan skripnya. Kita bahas, kita kupas satu persatu, satu baris per baris, bagaimana maksud dari skrip ini. Ini saya kasih nama, ini skrip ini ditaruh di global area ya, jadi di luar, jadi belum dipanggil. Kalau dipanggil baru dia berjalan. Saya kasih nama is first Friday ya. Jadi ini mendeteksi apakah hari ini saat EA berjalan apakah masuk dalam ini is first Friday, yaitu di minggu pertama dan hari Jumat. Pertama, kita bikin boolean. Kenapa bool? Karena kita ingin menghasilkan nilai true atau false. Jadi misalkan terjadi hari ini adalah hari Jumat dan Jumatnya di minggu pertama, maka akan menghasilkan nilai true. Nah, jika nilai true, maka kalian mau apa? Terserah. Di script Anda, masukkan di script Anda bahwa kalau true berarti Anda akan stop posisi. Atau jika true malah Anda akan open posisi. Nah, tergantung Anda ya. Jadi konsepnya adalah mendeteksi adanya hari Jumat di minggu pertama saja untuk script ini. Oke, kita bahas ini. Kita bikin boolean is first Friday, kurung buka, kurung tutup. Di sini diawali dengan kurung kurawal ya. Di sini, nah, kita bikin integer day of week. Jadi kita bikin variabel day of week berbentuk integer, yang mana day of week ini adalah get the current day of week. Jadi integer day of week ini kita bikin time day of week dalam kurung time current. Maksudnya apa? Time current ini membaca waktu yang di server. Kalau time lokal membaca waktu yang ada di komputer kita. Tapi ini saya sarankan pakai time server karena kita menghubungkannya ke server MT4 dan lebih valid dan lebih enak. Dan semua orang bisa menggunakan, bahkan bule pun nggak akan salah. Kalau lokal nanti harus mengkonversi ke lokal masing-masing daerah. Bahkan di Indonesia ada 3 waktu ya, WIB, WITA, dan WIT. Oke, pakai time current, di mana time day of week ini menghasilkan nilai 0 sampai dengan 6. 0 adalah Sunday, 1 Monday, dan selanjutnya sampai dengan 6 itu adalah Saturday atau Sabtu.
Ya, jadi ini day of week ini akan mendapatkan nilai bahwa kalau sekarang dipasang di hari Jumat akan mendapatkan nilai 5 karena Friday itu ada 5. 0 Sunday ya, Sunday, Monday, atau bahasa Indonesia aja deh. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Jadi Jumat itu di angka kelima. Kita bikinin dulu variabel day of week. Nah, kemudian kita bikin variabel lagi day of month. Kalau ini tadi mendapatkan nilai bahwa nilai hari untuk mendeteksi harinya apakah hari Senin atau Jumat atau dan lain sebagainya. Yang bawah ini mendeteksi get the current day of the month. Jadi ini tanggal. Day of month ini menghitung hari dalam satu bulan. Kalau ini kan hari dalam satu minggu, di mana setelah 0 sampai dengan 6 akan kembali ke 0 lagi, karena hanya menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis cuma satu minggu. Nah, kalau kalau day of month ini, yaitu time day, ini menghitung tanggal. Jadi bisa kita lihat, kalau Anda bingung artinya time day of week atau time day, contohnya time day ya, klik aja di sini, Anda tekan F1. Nah, time day adalah returns the day of month, 1 sampai 31. Kalau bulannya sampai harinya sampai 31. Kalau ini tadi, time day of week, pencet aja, kursor diarahkan, klik F1. Time day of week, return the zero base day of week, 0, min, minggu, dan selanjutnya. Seperti itu, keterangannya itu ya. Terus time current, ingat time current sudah dijelaskan menggunakan waktu server. Jadi di sini kita sudah bisa membuat variabel untuk menentukan hari dalam satu minggu, dan ini menentukan tanggal dalam satu bulan. Kemudian di bawahnya ini, check if today is Friday. Berarti gimana? Mengeceknya apakah hari ini adalah minggu. Berarti kan if day of week sama dengan 5, ingat 5 tadi sama dengan Friday ya, atau Jumat. Berarti jika hari ini adalah Jumat, maka, nah Jumat ini banyak nih, kan Jumat itu bisa tanggal berapapun. Nah ini kita tambahin, kita bikin kode yang simple tapi manjur ya, untuk mendeteksi apakah ini di hari Jumat. Karena nggak ada, kalau tanggal kan ada nih 1 sampai 31. Kalau hari ada Senin sampai Minggu, tapi Minggu nggak ada. Maksudnya Minggu 1, 2, 3, 4 tuh di script atau di variabel yang terdefinisi atau variabel yang disediakan oleh MKL4 itu tidak ada. Jadi kita harus improve sendiri. Bawah ini coba baca. Check if the day of the month is between 1 dan 7. Nah, jadi akan mendeteksi tanggalnya apakah antara tanggal 1 dan 7. Kenapa menggunakan 1 dan 7? Kita cek kalender coba ya. Kita cek kalender. Lihat. 1 dan 7. Nah, jadi 1 dan 7 itu 1 sampai 7, sorry. 1 sampai 7 itu tidak akan bergeser ke minggu kedua. Contohnya Jumat ya, ini untuk nilai Jumatnya ya. Ini hari Seninnya tanggal 1, ini hari 7-nya, tanggal 7-nya itu udah di minggu kedua. Tapi kan bukan Jumat. Jumatnya terjadi tanggal 5. Kita cek bulan Juni. Nih, tanggal 1-nya di minggu pertama. Tapi kan kita mengeceknya tanggal 7 yang pertama kali, ya. Jadi tanggal 7, hari Jumat yang pertama kali. Jadi bukan minggu pertama, sorry. Kalau minggu pertama kan ini berarti minggu kedua ya. Jadi akhirnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 minggu kan nggak benar. Maksudnya hari Jumat yang pertama kali di bulan itu deh maksudnya. Hari Jumat di bulan itu yang pertama kali. Lihat, ini terjadi pada tanggal 7. Jadi dengan menghitung tanggal 1 sampai tanggal 5 itu konsep yang simple tapi manjur gitu loh untuk mendeteksi apakah itu di bulan pertama. Ya. Ingat ini untuk Jumat saja ya. Kalau selain Jumat saya belum explore. Anda explore sendiri apakah tanggal-tanggal itu bisa muncul di minggu yang ditentukan. Kalau tanggal 1 kayaknya nggak bisa karena satu bisa dari ujung dan di ujung. Ujung awal dan ujung akhir. Nah, jadi ini pertama ada pemikiran gini. EA akan mendeteksi dulu if day of week sama dengan 5. If day of week sama dengan Jumat. Oke, Jumat kebaca nih, ya kan? Jumat kebaca. Kemudian dia membaca lagi. Ini kan kurung kurawal ya. Jadi kurung kurawal ini melanjutkan yang di sini. Ya, jadi masih ada hubungan dengan ini. Karena masih di bawahnya day of week sama dengan 5. Kemudian setelah ketemu bahwa ini hari Jumat, akan dicek lagi nih, apakah Jumatnya ini
ada di tanggal 1 sampai dengan tanggal 7. Oke. Kalau ternyata benar ada di antara tanggal 1 dan tanggal 7, maka akan dikembalikan nilai true, return true. Return kan artinya kembali ya, mengembalikan nilai benar. Berarti bull is Friday ini akan bernilai true atau benar. Kemudian return false di sini maksudnya adalah jika setelah dicek day of ini adalah tanggal 5 adalah hari Jumat tapi tidak memenuhi syarat yang ini, maka returnnya adalah false atau dikembalikan nilainya ini menjadi nilai false atau salah. Oke, paham ya? Jadi konsep seperti itu. Pertama akan mencari apakah ini hari Jumat. Setelah ya ketemu nih hari Jumat, maka akan mendeteksi lagi apakah Jumatnya itu tanggalnya antara 1 dan 5. 1 sampai dengan 7. Jika benar, maka betul terdeteksi bahwa hari ini adalah minggu pertama atau minggu awal, hari Jumat di minggu awal dalam bulan bersangkutan. Jika tidak, maka false nilainya. Nah, maka udah paham ya. Jadi ini tinggal Anda gunakan aja, gabungkan di gading-gading Anda atau skrip Anda yang sebelumnya kalau Anda ingin menghindari atau ingin menggunakan di hari Jumat ini. Caranya adalah ini di void on tick aja langsung Anda masukkan seperti ini. Jadi Anda tulis saja di sini if ini cara ini bukan untuk mengaplikasikan di Anda. Kalau Anda melihat tinggal langsung aja tulis is first Friday sama dengan true ya. Maka apa? Misalkan maka jika true misalkan gini. If true maka return. Oops, sorry ada yang salah. Ini belum ada tanda kurung tutup. Nah, jika hari Jumat maka return itu nanti maka dia tidak akan baca kode di bawahnya, maka dia akan stop beroperasi nih jika hari Jumat. Nah, untuk mengecek apakah kode ini berhasil, kita nggak perlu pakai open posisi karena ini ribet ya. Anda harus membuat order send. Kalau saya cari seperti ini, hapus saja. Kita bikin misalkan if is first Friday, kurung tutup, pakai gini print. Nah, kita print aja biar muncul misalkan ini hari Jumat di minggu pertama. Kita tutup seperti ini. Compile, aduh ada error. Sorry, ini belum ditutup pakai titik koma. Oke, sekarang kita coba. Kayak gini Anda bisa ngecek print. Print itu adalah nanti yang muncul di layar. Nah, kita pakai strategi tester. Kita buka tadi yang kita buat, namanya apa ya tadi ya? First Friday, saya kasih nama First Friday, bebas, Anda kasih nama bebas. Terus ini nggak ada inputnya ya, karena belum bikin input. Langsung aja. Jangan lupa nih visual mode juga nggak perlu kayaknya. Saya mau tes bulan Juni aja, bulan Juni sampai sekarang. Kita tes. Terus kita lihat di jurnal. Sorry, ini ada yang error. Oh, ini ada yang error ya. During pass down, during automation. Oh, ini saya centang. Sorry, ini harus nggak centang.
Kita lihat. Nah, ini muncul. Lihat nih. Ini muncul banyak banget nih. Kenapa? Ini lihat nih. Ya, ini udah selesai nih. Ini mendeteksi pada tanggal 5 bulan 7. Tanggal 5 bulan 7 adalah minggu pertama. 5 bulan 7 kan, bener nih. Friday, Jumat, minggu pertama. Cuman, dia tiap detik akan memberikan informasi. Karena dalam sehari itu kan masih, apa namanya, masih dianggap sesuai kan, sesuai dengan skrip ini kan. Jadi dia akan berjalan terus, muncul terus. Nah, kalau di coding kayak gini sebenarnya nggak apa-apa, dimasukkan ke sistem nggak apa, cuman berarti dia akan bekerja, misalkan Anda dalam sehari ada berapa tik atau ada berapa detik, maka selama itu dia akan bekerja terus. Itu akan memboroskan resource dari komputer atau PC Anda. Nah, harusnya berarti konsepnya ini akan saya buat agar dia hanya memunculkan satu kali saja dan nggak akan munculkan lagi setelah hari berikutnya. Karena setelah berganti dalam satu hari 24 jam itu kan ini kan tetap sesuai, First Friday terus. Ya, hari Jumat dari jam 00, dari jam 1 sampai dengan jam 23.59 itu tetap sesuai. Makanya akan muncul terus. Ya, makanya kita harus batasi nih agar dia munculnya hanya sekali saja dalam satu hari. Caranya kita mendeteksi pakai candle kalau saya. Jadi candlenya kan kita batasi pada candle periode D1. Walaupun kita pasang di M5, kalau kita tentukan candle periode D1, nanti nggak apa-apa, dia akan berdeteksi candle D1, dia akan memunculkan notif. Setelah ganti candle, dia akan mengecek lagi, padahal kan bukan hari Jumat, maka dia tidak akan mengeluarkan. Nunggu hari Jumat di minggu pertama pada bulan berikutnya. Caranya bagaimana? Ini sekalian berarti ada dua topik ya, sekalian saya ajarkan caranya mendeteksi dalam candle harian. Pertama-tama kita bikin variabel di sini. Nah, ini variabel last time sama dengan 0, variabel to store the time of the last detected candle. Nah, ini nanti ada fungsinya, saya terangkan berikutnya. Kemudian di sini di onInit ini berfungsi saat EA dipasang, dia akan menjalankan fungsi itu, tapi tidak akan mengulang selama EA berjalan. Beda kalau Anda masukkan di onTick, dia selama tik satu tik itu satu gerakan ya kan, kadang candle udah tek 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 naik turun, itu satu tik namanya. Begitu satu tik onTick bekerja, satu tik onTick bekerja. Nah, kalau onInit digunakan atau dieksekusi saat dipasang. Jadi jangan salah ya masang, karena kalau di onInit hanya sekali saja dieksekusi di awal. Ya dicopot, pasang lagi baru dieksekusi lagi. Nah, kita panggil di sini, sorry, last time sama dengan kita pakai iTime. iTime ini waktu, tapi bisa ditentukan pada periodnya, pada candlenya ya. Constant string symbol, kita isi simbol gitu aja, simbol, koma. Nah, ini periodnya. Kalau Anda isi 0, berarti dia akan membaca candle yang di layar. Jadi ini bisa Anda gunakan juga untuk di lain hal. Jika Anda ingin membuat mendeteksinya satu per satu candle itu satu detektor, itu pakainya ini pakai 0 aja karena menggunakan time frame yang dipakai. Tapi ini saya akan menggunakan candle D1. Berarti kita isi period D1, koma, shift-nya saya bikin shift 0. Jadi pada candle sekarang ya. Oke, koma. Kita compile, ada error nggak? Nggak ada error ya. Nah, ini bikin di onInit. Jadi, last time ini akan membaca saat dipasang saja. Soalnya kalau dipasang di onTick, nanti dia akan bernilainya ini, nilai iTime-nya ini akan berubah-ubah terus saat tick berjalan. Ini hanya dipasang saja di awal. Jadi maksudnya ini nanti begitu tek dia dipasang, dia akan mendeteksi candle yang di situ, itu candle pembukaan jam berapa ya. Seperti itu. Kemudian di sini
Kemudian di sini sebelum is Friday saya bikin variabel lagi namanya date time, current time. Nah, tadi ada date time last time yang mohon maaf di sini. Sekarang current time itu maksudnya adalah membaca waktu yang berjalan. Ini waktu patokan, ini waktu patokan, ini waktu yang berjalan. Oke. Get the time of the current candle. Jadi current candle-nya saat D1 itu berganti hari, dia akan baca waktu pembukaan candle itu di waktu berapa. Oke. Ini saya rapatkan saja biar berdekatan. Kemudian ini kita bikin seperti ini. Current time tidak sama dengan last time. Nah, kemudian ini saya isikan seperti ini. Oke, saya terangkan ya, maksudnya fungsi ini kita compile coba ada error enggak? Nah, tidak ada error. Oke, saya jelaskan. Kita bikin variabel current time untuk membaca waktu dari open candle. Jadi ini ceritanya membandingkan waktu saat open nih, open tag membandingkan waktu ini dengan waktu sebelumnya. Jika waktu candle sebelumnya, candle harian ya, jika berbeda maka akan terdeteksi bahwa ini berbeda candle. Oke gitu ya, konsepnya paham ya. Tapi kalau deteksi waktunya ini masih sama dengan waktu candle sebelumnya, maka dianggap waktu yang sama, jadi masih dalam satu candle. Jadi coding itu memang kita harus kadang kreatif untuk menggunakan apa yang ada yang lain untuk mencapai tujuan kita di situ. Oke. Jadi setelah kita tentukan ini current time-nya hari sekarang atau jam sekarang atau waktu sekarang, waktu dalam candle sekarang, kemudian kita bikin logik seperti ini. Jika waktu di sekarang tidak sama dengan waktu di sini, maka dia artinya berganti candle. Last time adalah yang kita isi di sini tadi. Ya. Jadi kalau kita pasang langsung, itu di candle pertama itu nggak akan open. Karena apa? Misalkan kita anggap last time adalah waktunya 1. Ya, ini pakainya jam ya. Pakainya jam, tapi anggap aja 1, jam 1 gitu ya. Kemudian kita pasang EA ini di jam 1. Maka artinya current time nilainya apa? 1 kan? Berarti current time sama dengan last time. Padahal dia coding script ini mengendaki current time tidak sama dengan last time, sehingga menghasilkan nilai true. Berarti kalau last time sama dengan current time, berarti ini false. Kenapa? Jadi kalau false, tidak akan dijalankan ini, atau tidak akan dijalankan di script berikutnya. Karena untuk menjalankan script ini, harus kedua ini menghasilkan nilai true atau benar. Apakah merupakan minggu pertama, Jumat di minggu pertama? Oke, benar. Apakah current time tidak sama dengan last time? Benar. Maka lanjut. Misalkan di sini open posisi kayak order send kayak. Kalau ini kan kita coba cek aja dengan printing ya. Kemudian jangan lupa setelah melakukan order send atau ini contohnya print ya, kita atur nilai last time ini menjadi current time. Paham nggak? Loopingnya, putarannya. Misalkan saya ambil contoh tadi EA dipasang di waktu 1, jam 1. Atau ini kan per hari ya, hari 1. Hari ke-1 ya, hari ke-1. Kan ini periode 1 berarti hari ke-1 ya, bukan jam ya. Apakah current time, kemudian setelah hari kedua, berarti kan current time-nya menjadi nilainya 2. Last time ini tadi nilainya 1. Apakah current time nilainya tidak sama dengan last time? Oh, tidak sama, karena 2 tidak sama dengan 1, berarti dia true. Ini true, terus kemudian ini menunggu ini. Apakah true? Kalau sudah true, maka akan berjalan ini print atau order send ya kalau Anda mau. Setelah itu, rubah nilai last time menjadi current time. Nah, current time tadi berapa? 2 kan? Berarti last time diubah menjadi 2. Nah, last time tidak berubah menjadi ini lagi karena ini hanya dieksekusi pertama kali dipasang. Setelah last time menjadi current time, last time kan menjadi 2. Pas hari itu berjalan, masih tanggal 2 ini, ini nggak akan tereksekusi lagi. Karena ini tidak terpenuhi, current time sama dengan last time. Kemudian berganti hari nih, atau candle berikutnya. Tanggalnya kan jadi 3. Padahal last time nilainya tadinya 2. Berarti 3 tidak sama 2. Terus ininya udah ketemu hari Jumat minggu pertamanya. Maka
true. Ini dijalankan, ya, ini dijalankan dan langsung last time-nya berubah menjadi nilainya current time, yang mana 3 tadi, berarti last time nilainya menjadi 3. Nah, jadi berputar gitu terus. Oke, sekarang kita coba di sini ya. Apakah munculnya nggak double seperti ini? Kita bikin dari dari bulan Mei. Kita coba start. Coba start. Ini pakainya M5 ya, jadi tetap mendeteksi walaupun berganti walaupun candlenya pakai M5. Cuma kita lihat, nah ini udah ketemu nih, ketemunya nggak banyak seperti tadi. Oke, nih saya clear dulu deh, biar enak. Saya clear dulu kosong. Kita ulang. Kita majukan di bulan April. Nah, kita lihat jurnalnya. Oke, nggak double-double kayak tadi kan, lihat. Ditemukan hari Jumat minggu pertama pada tanggal 5 bulan 4. 4 itu April ya. Kita lihat di kalender. April, tanggal 5 bulan 4. Oke, ini ya. Hari Jumat ya, pada minggu pertama. Kemudian Mei. Kita lihat Mei-nya itu di tanggal 3. Oke, tanggal 3 terdeteksi. Kemudian 6, bulan 6 atau Juni tanggal 7. Tanggal 7, oke. Juli tanggal 5. Oke, tanggal 5 ya, Friday ya. Oke, gampang kan? Jadi coding itu nggak semuanya itu ada di script yang rumit. Tapi tergantung kita mencapai tujuannya itu, kita mau formulasikan apa. Ini kan simple. Untuk mencapai minggu pertama, ternyata pakainya tanggal. Apakah tanggal 1 sampai dengan 7? Ya, jadi seperti yang orang banyak bilang, coding is not about writing, but about thinking. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya, share ke teman-teman Anda, dan like-nya jangan lupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.